makan sireh berpinang tirai, lambanglah adat pusaka Melayu. Yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di daerah saya atau di daerah kita bersama, tepatnya Labuhan Batu, dengan budaya Melayu yang dikenal dengan semboyan Ikabina en Pabolo, yang artinya kita diharapkan bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun dan memperbaiki sesuai dengan bidang, fungsi, dan kemampuan masing-masing, sehingga bisa terwujud apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Labuhan Batu. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa konteks sosiokultural berupa nilai-nilai kearifan budaya daerah Labuhan Batu. Kami akan ambil hanya beberapa, di antaranya yang pertama itu tari persembahan atau tari makan sirih yang biasanya disajikan saat ada tamu yang terhormat atau tamu yang dihormati yang sedang datang ke daerah tertentu, merupakan sebagai salah satu bentuk atau merupakan bentuk penghormatan kepada tamu. Selanjutnya yang kedua itu adalah salah satu budaya lokal kita yang memang sudah cukup dikenal dan biasa digunakan adalah syair tepung tawar atau istilahnya upa-upa. Upa-upa ini merupakan doa dan nasihat yang disampaikan dalam bentuk syair. Ini biasanya disampaikan kepada pengantin agar pernikahannya baik dan langgeng. Selain itu juga terkadang diberikan kepada upa-upa misalnya doa keselamatan, atau misalnya ada saat syukuran, atau saat ada yang berangkat umroh atau naik haji. Ada beberapa contoh syair tepung tawar, ada banyak sebenarnya, tapi kami hanya ambil beberapa. Yang pertama, tepung tawar ditepuk duduk, para pembesar tua menepuk, bersih hati selalu menunduk, segala hajat, segala angguk. Jadi dalam bahasa Melayu itu syarat makna. Yang selanjutnya, contoh kedua mungkin untuk tamu, para tetamu tunggu sebentar, pengantin hendak pakai bertukar. Tepung tawar hajat digelar, berisi pantun petunjuk ajar. Selanjutnya Bapak Ibu, yang satu menjadi ciri khas budaya di daerah kita adalah bahasa Melayu. Labuhan Batu itu memiliki ciri khas bahasa Melayu yang dikenal dengan Melayu Panai, seperti logat dan intonasi yang unik yang membedakannya dengan bahasa dari daerah yang lain. Selain bahasa Melayu, kita juga punya pantun. Pantun ini biasanya berisi kata-kata yang menanamkan nilai-nilai baik atau nasihat yang disampaikan lewat pantun. Mungkin kami ambil ada beberapa contoh pantun. Jalan-jalan ke Tanjung Ledong, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Pesan literasi lewat satu pantun yang sederhana. Lalu contoh yang kedua mungkin, Sungai Barumun sudahlah keruh, Labuhan Bilik bertambah sunyi. Walaupun langit akan runtuh, takkan Melayu hilang di bumi. Dalam pantun kedua juga tersirat makna agar kita tetap ingat dan membudayakan atau melestarikan adat Melayu sebagai warisan leluhur yang harus kita pelihara sehingga anak cucu kita nanti mereka boleh tetap ingat
bahwa yang mereka tinggal di Kabupaten Labuhan Batu dengan adat budaya yang luar biasa. Selanjutnya saya masuk pada poin yang kedua, yaitu nilai budaya yang terkandung dalam kearifan budaya lokal, yang membutuhkan nilai-nilai, yang menumbuhkan nilai-nilai yang sejalan dengan pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti contoh tadi pada tari persembahan, pada syair tepung tawar, dan lain-lain. Yang pertama, nilai budaya yang terkandung yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah nilai religius. Dalam nilai religius ini terkandung sikap yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing, juga sebagai cerminan atas dirinya dan ketaatan terhadap ajaran agama yang dianutnya. Dan memang dalam budaya Melayu, nilai religius ini sangat kuat dan ditekankan. Yang kedua, nilai estetika. Di dalam adat Melayu, terdapat keindahan suatu adat budaya yang biasanya diinterpretasikan dalam bentuk seni, apakah itu seni tarian ataukah pantun dan syair. Yang ketiga, mandiri. Nilai mandiri yaitu lewat berbagai budaya adat Melayu, kita mampu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, mampu mengatur dirinya sendiri, mengatur tingkah laku yang ditandai dengan kebebasan, inisiatif, rasa percaya diri, serta tanggung jawab terhadap diri dan orang lain. Dan biasanya sikap ini diajarkan juga lewat pantun-pantun yang kalau kita lihat ada banyak nasihat-nasihat yang nilainya sangat baik. Lalu yang berikutnya adalah gotong royong. Gotong royong atau kerjasama ini ditanamkan lewat nilai budaya dalam bentuk solidaritas sosial untuk bekerja sama dalam mencapai suatu hasil yang didambakan. Di daerah Melayu, di daerah Labuhan Batu itu terkenal dengan, kalau istilahnya itu, kalau ada yang pesta dalam satu keluarga maka ada istilahnya rewang ya Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama bekerja sama menyelesaikan, membantu untuk kebersamaan. Dan yang terakhir adalah mempertahankan budaya lokal. Dalam mempertahankan budaya lokal, daerah kita juga sangat intens ya, khususnya Bapak Bupati kita itu sangat peduli pada budaya lokal. Jadi mungkin ini bisa kita jelaskan sedikit, yaitu religius. Nah, kalau di sekolah itu memang sudah kita terapkan, yaitu tentang agama ya, yang mana setiap Jumatnya kita adakan Jumat ibadah, ya kan. Jadi masing-masing beragama Islam itu biasanya mengadakan sholat duha atau kegiatan yang berkaitan tentang agama, yaitu pidato, ya kan. Nah, kemudian kalau dia estetika itu artinya dari misalnya lebih dititik beratkan pada suatu keindahan, yaitu pada kayak misalnya tadi sudah kita singgung juga, yaitu masalah tentang tari persembahan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian mandiri. Nah, mandiri berarti di sini juga sudah kita terapkan di sekolah kita, bahwasannya dalam kegiatan pembelajaran itu ada yang namanya kegiatan kerja kelompok atau kerja mandiri. Jadi masing-masing siswa kita tadi sudah kita biasakan untuk hal itu dalam pembelajaran. Nah, kerjasama atau gotong royong. Nah, kerjasama atau gotong royong juga sudah kita terapkan juga di sekolah kita, khususnya sekolah kami SD 12 Rantau Selatan. Itu biasanya setiap Sabtu 10 menit atau 15 menit itu membersihkan atau bersama-sama membersihkan halaman atau pekarangan depan kelas masing-masing. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu mempertahankan budaya lokal. Yaitu tadi juga di setiap hari Sabtunya ya kegiatan kesenian itu masing-masing siswa boleh menunjukkan bakatnya, misalnya itu melalui tarian daerah, bisa yang berasal dari daerah Sumatera Utara atau Sumatera Barat. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks sosial budaya di Labuhan Batu. Ini tertuang sesuai dengan semboyan Labuhan Batu kita, yaitu Cikabina Enpabolo.
Maka di sini sangatlah jelas bahwa kita sebagai guru diharapkan dapat membina sekaligus membolot atau memperbaiki karakter atau kelakuan siswa atau peserta didik lewat pendidikan, keteladanan, serta menanamkan rasa hormat untuk saling menghargai perbedaan yang beragam, mandiri dan bertanggung jawab atas proses dirinya dari awal hingga akhir, kreatif serta mampu menghasilkan karya yang bermakna, bermanfaat dan berdampak, namun tetap menjunjung norma adat dan budaya yang berlaku pada lingkungan sekitar kita. Demikianlah hasil kerjasama kami sore hari ini. Terima kasih tadi kepada Ibu Roma, Ibu Rainun, dan Ibu Ridi yang sudah memaparkan PowerPoint kita tentang implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks sosial dan budaya di daerah kita.